Seperti dikala kita azan, dikala kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian apa sambungannya? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu sopan atau tidak? Kita tidak mengatakan asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Mana yang paling sopan? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Mana yang paling sopan? Yang pertama atau yang kedua? Secara kata-kata, yang paling sopan adalah yang wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan. Itu yang paling sopan secara kata-kata. Tapi dikala kita azan, boleh tidak kita melakukan yang demikian? Kenapa tidak boleh? Kenapa tidak boleh? Berarti kita tidak sopan namanya. Siapa yang mengatakan seperti itu? Mana dalilnya? Saya salah bang ya. Wa iyyakum barakallahu. Bisa dipahami ikhwatul Islam. Jadi sopan dan santun, adab dan etika itu dikembalikan kepada agama. Bisa dipahami? Ali dikala dia meninggalkan Nabi, dia tidak melihat Nabi, padahal dia bertanya, kenapa dia tidak melihat Nabi? Karena Nabi sudah memerintahkan dirinya, imshi wa la taltafit. Yaitu bagaimana kita betul-betul ingin mencontoh, meniru, menteladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita menyebutkan tentang ini ikhwatul Islam, ada sebuah riwayat yang sangat indah yang terjadi kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ali bin Abi Thalib, dia itu adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib, dia adalah anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib adalah menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga semua kedekatan ada pada diri Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Sehingga banyak peristiwa, kejadian yang terjadi antara dirinya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena memang dia semenjak kecil dirawat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pamannya atau paman Nabi atau ayah Ali bin Abi Thalib namanya adalah Abu Talib. Abu Talib ini laki-laki yang miskin, banyak anaknya. Sehingga di antara salah satu cara Nabi ingin berbalas jasa, Nabi ambil salah satu anaknya. Maka yang diambil oleh Nabi adalah Ali. Maka Ali ini dirawat, dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pertama kali Nabi berdakwah, yang pertama kali beriman dari kalangan anak-anak adalah Ali bin Abi Thalib. Mengapa demikian? Karena memang Ali dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak angkat Nabi, sepupu Nabi yang pada akhirnya menjadi menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara salah satu sifat Ali bin Abi Thalib diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan yang luar biasa. Orangnya tidak terlalu tinggi. Orangnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dia tidak terlalu tinggi. Agak sedikit pendek lah kalau bahasa kitanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepadanya. Salah satu kekuatan yang Allah berikan ketika terjadi perang Khaybar. Dan di sinilah kita akan menceritakan ikhwatul Islam bagaimana ittiba' dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dari riwayat ini kita akan melihat bagaimana sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Khaybar ini adalah sebuah tempat yang menjadi markas orang-orang Yahudi. Dan kita tahu orang-orang Yahudi, mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa tidak pernah menepati janjinya, selalu membuat makar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dimanapun mereka berada. Maka di antara salah satu hukuman yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang Yahudi, mereka tidak boleh tinggal di Jazirah Arabiyah. Akhrijul musyrikin, akhrijul yahud min jaziratil Arab. Keluarkan orang-orang musyrikun, keluarkan orang-orang Yahudi dari Jazirah Arabiyah. Itu adalah pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sahabat yang datang setelahnya, mereka tidak membiarkan orang Yahudi tinggal di sana, keluar. Itu sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satunya adalah peristiwa yang kita kenal dengan Khaybar. Ketika kaum muslimin mereka datang ke Khaybar sambil berjalan, maka di saat itulah mereka memuji Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang lantang, suara yang kuat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Irba'u ala anfusikum innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Wahai kalian umatku, wahai kalian kaum muslimin, kasihanilah diri kalian. Irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Karena kalian tidak meminta
kepada zat yang tuli dan tidak pula meminta kepada zat yang gaib. Dari sinilah asal muasalnya ikhwatul Islam. Hukum asal dikala kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Irba'u ala anfusikum." Kasihani diri kalian, jangan angkat suara kalian. Kecuali zikir setelah kita melaksanakan ibadah salat wajib, maka dianjurkan bagi kita untuk sedikit mengangkat suara. Makanya di antara salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulai ditinggalkan oleh kaum muslimin atau banyak di antara kaum muslimin yang tidak lagi melakukannya adalah sedikit mengangkat suara setelah mereka melakukan salat fardu. Setelah mengucapkan Assalamualaikum, Assalamualaikum, maka dianjurkan bagi kita sedikit mengangkat suara Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Jangan pelan. Tidak boleh kita pelan di sana. Tapi setiap orang mereka tentunya berzikir masing-masing. Makanya para sahabat menyebutkan, kami dulu tidak tahu kapan Nabi SAW selesai salatnya kecuali dengan istighfarnya. Astaghfirullah, artinya diangkat suaranya. Maka mengangkat suara dikala kita selesai salat berjamaah itu adalah di antara sunnatun mahjurah, sunnah yang sudah ditinggalkan oleh kaum muslimin. Kemudian ikhwatul Islam, sedangkan di dalam kondisi yang lainnya, maka dianjurkan bagi kita membelankan suaranya. Kalaupun kita harus bersuara, minimal suara tersebut didengar oleh diri kita sendiri. Di dalam berzikir, di dalam meminta, begitulah di antara salah satu adabnya. Maka Nabi SAW menyebutkan kepada para sahabatnya, "Irba'u ala anfusikum." Rendahkanlah suara kalian. "Innakum la tad'una asamma wa la ghaiba." Karena yang kalian minta itu adalah Allah yang Maha dekat, yang Maha mendengar, yang Maha mengetahui. Apa gunanya kita mengangkat suara kepada Allah Subhanahu wa taala yang dekat dengan hambanya? Dan Nabi SAW menyebutkan, "Innakum tad'una sami'an qariba wa huwa ma'akum." Yang kalian minta itu adalah zat yang Maha dekat dengan kalian. Sehingga hukum asal di dalam berzikir kepada Allah adalah dipelankan suara. Kalaupun kita ingin bersuara, maka cukup didengarkan oleh diri kita sendiri. Sebagaimana tadi yang telah disebutkan oleh Nabi SAW, dikala para sahabat mereka mengangkat suaranya, maka Nabi langsung memberikan teguran, "Irba'u ala anfusikum, innakum la tad'una asamma wa la ghaiba." Rendahkan suara kalian, pelankan, karena kalian tidak berdoa meminta kepada zat yang maha jauh. Kemudian ikhwatul Islam, setelahnya Nabi dan para sahabatnya mereka sampai di sebuah tempat yang namanya Khaybar. Kemudian terjadilah peperangan Khaybar. Disinilah awal langkah di mana kaum muslimin mereka mulai mengepung Khaybar. Khaybar itu tempat yang sangat luas. Dan di situ adalah markasnya orang-orang Yahudi yang paling besar dan paling dahsyat. Kemudian ikhwatul Islam, ketika terjadi peperangan, Allah belum berikan kemenangan kepada kaum muslimin. 1 bulan, 2 bulan, belum kunjung diberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Tiba-tiba, ketika melakukan salat Isya atau di malam hari, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "La'u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluh." Besok kata Nabi mengatakan di malam hari, artinya keesokan harinya, besok aku akan berikan panji kepemimpinan kepada seorang laki-laki yang dia cinta kepada Allah, dia cinta kepada Rasulnya, Allah cinta kepadanya, Rasul pun cinta kepadanya. Sehingga para sahabat dikala mendengarkan hadis Nabi SAW masuk ke dalam kemahnya. Dikala Nabi mengatakan, "La'u'tiyanna ar-rayata ghadan," esok aku akan berikan panji kepemimpinan kepada seorang laki-laki yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, Allah pun cinta kepadanya, Rasul pun cinta kepadanya. Kemudian yang luar biasa. Kemudian Nabi kembali masuk ke dalam tendanya, kemahnya. Maka di saat itulah para sahabat mereka semuanya penasaran. Kira-kira siapa yang akan diberikan panji kepemimpinan oleh Nabi? Dan siapapun yang menjadi pemimpin, maka pasti akan menang. Sehingga siapapun yang memimpinnya pasti akan menang. Sesuai dengan hadis Nabi SAW. Sehingga para sahabat, jarang di antara mereka yang tidur. Penasaran dan berharap. Harap-harap cemas. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, "Aku tidak pernah ingin jadi pemimpin. Pemimpin apapun aku tidak ingin, kecuali dikala terjadi perang Khaybar." Mengapa demikian? Karena orang yang ikut dalam perang Khaybar atau pemimpinnya pasti dicintai oleh Allah, pasti dicintai oleh nabinya. Tentu konsekuensinya kalau dicintai Allah, dicintai Nabi, maka pasti masuk surga. Maka Umar mengatakan, "Aku pun ingin menjadi pemimpin pada perang Khaybar." Bukan hanya Umar, semua para sahabat mereka ingin jadi pemimpin Khaybar. Kemudian mereka menunggu, banyak di antara mereka yang bergadang, menunggu Nabi SAW keesokan harinya. Kemudian keesokan harinya ikhwatul Islam, tiba-tiba
Nabi SAW ingin menyebutkan siapa yang akan dipanggil. Maka para sahabat mereka sudah menunjukkan, memasang muka kalau bahasa kitanya. Ingin dipilih oleh Nabi SAW. Semuanya mereka merapat. Kemudian setelah mereka merapat, berharap mereka akan ditunjuk oleh Nabi SAW. Maka kesempatan tersebut dipatahkan dengan kalimat Nabi SAW, Aina Ali? Mana Ali bin Abi Thalib? Jikalau Nabi mengatakan mana Ali, para sahabat tentunya sudah habis harapannya. Artinya mereka tidak akan ditunjuk menjadi pemimpin. Walau demikian, ternyata pada waktu itu Ali sedang sakit. Disebut dengan ramad. Ramad itu artinya betul-betul sakit mata yang tidak bisa melihat. Kemudian dikala Nabi mengatakan Aina Ali? Mana Ali? Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, dia sakit matanya, tidak bisa melihat. Artinya jangan tunjuk Ali, tunjuk yang lain. Karena kalau Ali ditunjuk, bagaimana dia akan memimpin kaum muslimin? Matanya tidak bisa melihat. Kemudian di saat itulah Nabi SAW mengatakan, Aina Ali? Mana Ali bin Abi Thalib? Maka disebutkan dia sakit, bawa dia ke sini, kata Nabi. Kemudian dikala dibawa ikhwatul Islam, ternyata betul Ali bin Abi Thalib tidak bisa melihat. Matanya terkena ramad namanya. Ramad itu biasanya menimpa orang-orang yang tinggal di padang pasir. Karena biasanya pasir itu berterbangan, kalau masuk ke dalam mata itu bisa buta, tidak bisa melihat. Salah satunya Ali bin Abi Thalib betul-betul tidak bisa melihat. Maka dibawa oleh Nabi SAW. Kemudian dikala Nabi melihatnya, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Maka di saat itulah Nabi mengucapkan doa, tentunya Bismillah. Kemudian Nabi SAW sedikit menghembuskan mata Ali bin Abi Thalib dengan hembusan yang ada air liurnya. Makanya dikala kita tidur, dianjurkan bagi kita untuk membaca Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Sebagaimana juga dianjurkan bagi kita membaca Alhamdulillah, ayat kursi, Qul huwallahu, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian apa yang kita lakukan setelahnya? Apa yang kita lakukan? Sebelum kita mengusap, tiup-tiup yang bagaimana? Tiup yang ada sedikit air liurnya, bukan ludah. Beda antara ada air liurnya, hembusannya, bukan meludah. Kemudian setelah ada hembusan yang ada sedikit airnya, disebut dengan tapas. Maka setelah itu baru kita mengusap kepada semua badan yang bisa dijangkau. Itulah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala melihat Ali tidak bisa melihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggilnya. Matanya tidak bisa melihat, sakit. Kemudian didoakan oleh Nabi, kemudian dihembus sedikit yang ada air ludahnya. Maka di saat itulah langsung Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan kepada Ali bin Abi Thalib. Selama-lamanya Ali bin Abi Thalib tidak pernah lagi rusak sakit matanya untuk selama-lamanya karena keberkahan daripada air liur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, tidak boleh dikiaskan kepada yang lainnya. Ada anak kita yang sakit matanya, kita ludahi matanya. Contoh misalnya, boleh atau tidak? Yang sehat semakin sakit. Karena perkara-perkara ini tidak boleh dikiaskan. Kenapa demikian? Karena itu khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena air ludah Nabi adalah air ludah yang penuh dengan keberkahan. Kalau air ludah kita penuh dengan kuman, tidak boleh disamakan. Misalnya air ini berapa harganya? Berapa harganya? 4.000. Kemudian saya ludah, wih, jadi harganya 400.000. Laku atau tidak? Laku. Karena kenapa? Karena saya yang meludah. Iya atau tidak? Laku. Tapi ingat, di dalamnya bukan air mineral lagi, tapi air dah bercampur, karena air liur kita tidak sama dengan air liur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada perkara-perkara yang harus kita tahu. Tidak boleh kita kiaskan antara diri kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh dikiaskan. Kenapa tidak boleh dikiaskan? Sesuatu yang ada pada jasad Nabi dan sesuatu yang keluar dari jasad Nabi itu berkah. Sedangkan kita tidak boleh dikiaskan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena keberkahan itu khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikala terjadi perjanjian Hudaybiyah 1 tahun sebelum Khaybar ini. Khaybar terjadi pada tahun ke-7. Hudaybiyah terjadi pada tahun ke-6. Hudaybiyah adalah batasan tanah haram. Dikala Nabi dikepung tidak boleh masuk Mekkah Al-Mukarramah. Maka Nabi dan para sahabatnya mereka tinggal di Hudaybiyah dalam beberapa waktu. Apa kata Urwah bin Mas'ud namanya. Pada waktu itu dia belum masuk Islam. Dia pun mengatakan, aku sudah berkeliling dunia, melihat bagaimana para raja
Aku pergi ke Syam, Muqawqis. Aku pergi ke Kisra, Kaisar. Aku pergi kepada mereka semuanya. Dan aku tidak pernah melihat orang yang mengagungkan, dibandingkan dengan sahabat Nabi, mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kata Urwah? Dia belum masuk Islam. Karena ini masih terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Kemudian apa kata Urwah? Bagaimana para sahabat mengagungkan Nabi? Tidaklah Nabi meludah, ingat, tidaklah Nabi meludah, kecuali ludah Nabi tidak akan pernah sampai ke tanah. Bahkan bukan hanya ludah, tidaklah Nabi SAW yang lebih kuat dari ludah, apa namanya? Apa namanya? Dahak. Tidaklah Nabi SAW berdahak, kecuali dahak Nabi tidak akan pernah jatuh ke tanah. Kemudian jatuh ke mana? Jatuh ke tangan para sahabat. Kemudian apa yang mereka lakukan? Mereka oleskan, mereka jadikan untuk keberkahan pada jasadnya. Itu ludah Nabi. Kalau ludah kita, kalau dahak kita, jangankan dahak orang, dahak kita pun kita tidak sanggup melakukan yang demikian. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, penuh dengan keberkahan, penuh dengan kemuliaan, dan Allah yang mengizinkan. Sedangkan orang lain apakah bisa atau tidak? Tidak. Makanya selalu kita memberikan contoh ikhwatul Islam. Ada orang yang sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Musailamah. Musailamah itu bukan orang biasa. Pengikutnya ratusan ribu. Bukan sedikit. Banyak yang mengikut Musailamah. Kemudian tentunya pengikutnya, mereka juga menginginkan Musailamah sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak di antara pengikutnya mengatakan, wahai Musailamah, Muhammad yang ada di Jazirah Arab, dia mendatangkan mukjizat. Maka kami pun ingin kamu mendatangkan mukjizat. Maka Musailamah bertanya, apa mukjizat Muhammad? Maka mereka mengatakan mukjizatnya, kalau dia meludah, maka air yang asin akan menjadi tawar. Itu adalah mukjizatnya. Apa kata Musailamah? Aku juga bisa. Maka didatangkan air yang asin. Kemudian dia meludah. Apa yang terjadi? Yang asin semakin asin, bukan tawar lagi. Itu sudah dicoba oleh dulu Musailamah Al-Kadzdzab. Sudah dia coba. Apakah masih banyak orang yang mencoba seperti ini? Banyak. Begitu juga contohnya. Mereka mengatakan di antara mukjizat Muhammad, tidaklah dia menyentuh orang sakit kecuali sehat. Maka Musailamah juga melakukan perkara yang sama. Mana orang sakit? Didatangkan orang sakit, disentuhnya. Semakin disentuh semakin sakit. Itu kekhususan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah kita kiaskan kepada yang lain, enggak. Bahkan jangankan air liur Nabi, dahak Nabi, keringat Nabi juga sama. Seperti misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tidur di rumah Ummu Sulaim di Madinah Al-Munawwarah. Kemudian dikala Nabi tidur, maka ada bekas keringat Nabi di tempat tidurnya. Maka Musailamah atau maka Ummu Sulaim mengumpulkan keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikala Nabi melihat Ummu Sulaim, maka Ummu Sulaim mengatakan, wahai Ummu Sulaim, apa yang kamu lakukan? Maka Ummu Sulaim mengatakan, ya Rasulullah, aku mengumpulkan keringatmu karena ini akan kami jadikan minyak wangi untuk keluarga kami. Karena memang keringat Nabi itu sangat wangi. Kalau keringat kita? Bukan asam lagi, seperti terasi baunya. Artinya ikhwatul Islam tidak boleh dikiaskan. Makanya di antara salah satu sifat Nabi, walaupun para ulama mereka berbeda di sana, Nabi tidak pernah dihinggapi oleh yang namanya lalat. Di antara salah satu kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalat tidak pernah hinggap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena yang ada pada diri Nabi, jasad Nabi, sesuatu yang ada di Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya mendatangkan keberkahan, dan keberkahan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat, itu tidak akan pernah bisa dikiaskan kepada siapapun. Orang yang mengatakan dan yang melakukan demikian, maka bisa jadi ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia menganggap dirinya statusnya sama dengan Nabi. Atau kemungkinan yang kedua, bisa jadi dia menjual nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kemungkinan yang ketiga, dia berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau kemungkinan yang keempat, dia berjualan. Silahkan dicari kemungkinan yang mana, karena ini tidak boleh dikiaskan. Perkara Nabi itu banyak yang kita tidak boleh mengkiaskan dengan orang lain, dan salah satunya adalah ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala melihat Ali bin Abi Thalib, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi meludah. Tapi tidak semuanya, sedikit saja.
Kemudian dikala diludah mata Ali bin Abi Thalib, maka di saat itulah Ali langsung sehat melihat matanya. Kemudian di saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'atahu iyyaha, maka Nabi memberikan panji kepemimpinan kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian diserahkan panji kepemimpinan, artinya Ali yang akan memimpin kaum muslimin dikala terjadi perang Khaybar. Kemudian setelah Nabi memberikan panji kepemimpinan, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali? Wa qala imshi wa la taltafit hatta yaftahullahu alaik. Wahai Ali, coba lihat bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imshi wa la taltafit. Maju, jangan pernah menoleh sampai Allah berikan kemenangan kepadamu. Coba lihat bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imshi wa la taltafit. Maju, jangan menoleh sampai engkau menang. Maka di saat itulah ikhwatul Islam, dikala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu diberikan panji kepemimpinan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Ali pergi. Fasara Aliun syai'a. Ali bin Abi Thalib dia mulai berjalan meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan perintah Nabi. Karena Nabi mengatakan imshi. Imshi itu berjalan, jangan tunggu, langsung pergi. Kemudian wala taltafit, jangan kamu menoleh. Maka Ali langsung melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma waqaf. Kemudian tiba-tiba Ali berhenti sejenak. Apa yang terjadi? Walam yaltafit, dan Ali tidak melihat ke kiri atau ke kanan. Fasaraha ya Rasulullah, madza uqatil? Ala madza uqatilun nas? Maka Ali lupa, ya Rasulullah, aku berperang ini atas dasar apa? Atas dasar apa kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Qala qatiltum hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Nabi menyebutkan, engkau berperang, berjuang dalam peperangan ini agar mereka atau sampai mereka mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau mereka mengucapkan ini, jangan perangi mereka. Artinya tentu ada landasannya, atas dasar apa mereka berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla. Nah, dikala Ali bin Abi Thalib berjalan, kemudian dia berhenti, dia bertanya kepada Nabi, dan dia tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba kita perhatikan ikhwatul Islam. Ali dikala bertanya kepada Nabi, dia tidak melihat Nabi. Ali sopan atau tidak? Ada orang yang bertanya kepada kita, tapi dia tidak melihat kita. Disebut orang sopan atau tidak? Secara hukum asal, tidak. Bertanya, ya Rasulullah, Nabi di belakang. Artinya Ali membelakangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ala madza uqatil? Atas dasar apa aku harus berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla? Ali secara hukum asal, kalau dibawa kepada tradisi dan adat kita, itu adalah pertanyaan yang tidak sopan. Tapi Ali sopan atau tidak? Itulah kesopanan yang sesungguhnya. Dan bisa kita kiaskan kemana-manapun ikhwatul Islam. Seperti dikala kita azan, dikala kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian apa sambungannya? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu sopan atau tidak? Kita tidak mengatakan asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Mana yang paling sopan? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Mana yang paling sopan? Yang pertama atau yang kedua? Secara kata-kata yang paling sopan adalah yang wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan. Itu yang paling sopan secara kata-kata. Tapi dikala kita azan, boleh tidak kita melakukan yang demikian? Kenapa tidak boleh? Kenapa tidak boleh? Berarti kita tidak sopan namanya. Siapa yang mengatakan seperti itu? Mana dalilnya? Saya salah bang ya. Wa iyyakum barakallahu. Bisa dipahami ikhwatul Islam. Jadi sopan dan santun, adab dan etika itu dikembalikan kepada agama. Bisa dipahami? Ali dikala dia meninggalkan Nabi, dia tidak melihat Nabi, padahal dia bertanya, kenapa dia tidak melihat Nabi? Karena Nabi sudah memerintahkan dirinya, imshi wa la taltafit. Pergi dan jangan menoleh. Sehingga dikala dia ingin bertanya, kalau dia melihat Nabi, berarti dia menoleh. Dan itu boleh atau tidak? Boleh. Boleh atau tidak? Karena Nabi memerintahkan Ali itu wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Yang wajib apa alasannya? Yang sunnah apa alasannya?
Kita tidak membahas tentang asal perintah. Perintah Nabi kepada Ali wajib atau sunnah? Betul nih, Pak. Ikhwatul Islam. Nabi mengatakan imshi wala taltafit. Imshi apa arti imshi? Apa arti imshi? Berjalan. Kemudian dikala Ali berjalan, Ali berhenti atau tidak? Berhenti atau tidak? Berat khilaf. Sudah selesai Ali berhenti. Selesai, tidak ada khilaf di sana ya. Ali berhenti, tidak mungkin. Dia bertanya, dalam keadaan berhenti atau sambil berjalan? Padahal Nabi tadi memerintahkan imshi. Pahami baik-baik agar kita tahu apa hukumnya. Baik. Nabi mengatakan ada dua kalimat, imshi wala taltafit. Ada dua, berjalan, jangan menoleh. Berjalan, apa kebalikannya? Berhenti. Ali berhenti atau tidak? Berhenti. Kemudian wala taltafit, jangan menoleh. Kalau seandainya Ali menoleh kepada Nabi, boleh atau tidak? Jawabannya tahun depan. Tapi ikhwatul Islam, kita tidak bisa mengatakan wajib, kita juga tidak bisa mengatakan sunnah, karena itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan adab dan etika. Sesuatu yang berkaitan dengan adab dan etika, kita tidak bisa mengatakan wajib, tidak bisa pula mengatakan hanya sekedar sunnah, tapi itu adalah ta'adduban, adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu berkaitan dengan tata cara adab. Makanya banyak di dalam agama kalau berkaitan dengan adab, kita tidak bisa mengatakan itu wajib, sebagaimana pula kita tidak mengatakan itu adalah tapi ta'adduban, yaitu dengan beradab, itu disebut dengan ta'adduban. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, sebenarnya kalau Ali menoleh, dia tidak menjadi masalah. Karena tujuan Nabi imshi wala taltafit, artinya jangan buang-buang waktu, langsung kamu pergi, sehingga nanti Allah berikan kemenangan di tanganmu. Karena memang Ali langsung pergi. Kemudian dia berhenti sejenak untuk bertanya yang penting, sampai kapan aku akan memeranginya? Karena bagaimanapun Ali akan menang. Maka Nabi mengatakan sampai mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau sampai mereka membayar jizyah atau membayar upeti. Kemudian pada akhirnya ikhwatul Islam, Ali langsung maju, kemudian tidak lagi menoleh. Maka di saat itulah kekuatan Ali terlihat. Apa kata para sahabat yang menyaksikan peperangan ini? Kami menyaksikan pintu benteng itu kuat dan besar. Benteng. Coba kita perhatikan pagar. Pagar kita itu ringan atau berat? Biasanya pagar itu berapa orang yang bisa mengangkatnya? Pagar 5, 6, 7 atau sampai 8 orang. Apa kata sahabat Nabi? Kami melihat Ali dikala dia maju, maka dia mengangkat pintu benteng sendirian. Benteng bukan pagar rumah, tapi benteng. Artinya betul-betul diberikan kekuatan oleh Allah semenjak Nabi sallallahu alaihi wasallam meludah di matanya. Kemudian Nabi mengatakan imshi wala taltafit. Artinya ikhwatul Islam, begitulah kaum muslimin. Karena kaum muslimin mereka tidak akan pernah mempertanyakan apakah ini wajib atau sunnah. Selama itu adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan berusaha menerapkannya tanpa banyak bertanya, perintah ini sunnah atau wajib? Kalau sunnah, ya santai. Kalau tidak, kalau wajib, baru kami mengerjakannya. Tidak demikian keadaannya. Karena bagaimanapun, di antara salah satu sifat umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-ittiba'. Ittiba' itu artinya adalah mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mencontoh itu ikhwatul Islam, bagaimana cara kita mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita tidak lagi bisa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak bisa kita mencontoh Nabi kecuali kita harus tahu tentang Nabi, sejarah Nabi dan agama yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru kita bisa mencontoh Nabi. Dan orang yang paling ahli dalam mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat. Maka ahlus sunnah wal jamaah ikhwatul Islam, mereka tidak akan terlepas dari tiga. Yang pertama Allah, kitabullah. Yang kedua adalah nabinya, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga adalah para sahabatnya. Karena mereka yang hidup sezaman dengan Nabi dan mereka yang paling tahu apa yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin orang belakangan lebih paham daripada apa yang dipahami oleh para sahabat Nabi yang mereka hidup sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tiga ini tidak boleh kita hilangkan. Kitabullah, semua kita kembali kepada kitabullah. Hadis Nabi, semua kita juga kembali kepada hadis Nabi. Tapi yang paling berat adalah kembali kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang yang satu zaman dengan sahabat Nabi
Kalau mereka bermulazamah dengan sahabat Nabi, maka mereka akan berada di jalan yang lurus. Tapi kalau seandainya ada di antara mereka yang satu zaman dengan sahabat Nabi, dan mereka melihat Nabi, atau mereka melihat sahabat Nabi, tapi mereka tidak bermulazamah kepada sahabat Nabi, maka itu adalah awal daripada ketergelinciran. Maka dari situlah muncul kelompok-kelompok atau sekte di dalam Islam, dan asal muasalnya adalah karena mereka jauh dari sahabat Rasulullah SAW yang paling paham tentang agama. Barakallahu fiikum jami'an ikhwatul Islam. Mungkin kita azan sejenak dan kita akan lanjutkan setelah azan. Jazakumullahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'du ikhwatul Islam, kita akan kembali melanjutkan sedikit pembahasan kita, karena bagaimanapun ittiba' kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penuh dengan keberkahan. Tidak akan mungkin Nabi memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu kecuali terkandung keberkahan di dalamnya. Sebagaimana Nabi tidak mungkin melarang kita meninggalkan sesuatu kecuali ada kemudaratan di dalamnya. Itu kalimat yang harus kita pahami baik-baik. Apapun perintah Nabi, pasti ada keberkahan di dalamnya. Apapun larangan Nabi, pasti ada kemudaratan di dalamnya. Karena orang yang paling sayang kepada kita adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, melebihi kasih sayang orang tua kepada anaknya. Orang tua tidak akan pernah memerintahkan yang buruk kepada anaknya. Orang tua tidak akan pernah melarang perkara yang akan bisa mendatangkan manfaat kepada anaknya. Tidak demikian. Kalau demikian orang tua, maka Nabi lebih lagi daripada orang tua. Karena kasih sayang Nabi melebihi dari segala-galanya. Semua perintah Nabi pasti yang terbaik. Kita contohkan yang kedua. Dikala terjadi perang Khandaq. Khandaq ini terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Kalau tadi perang Khaybar pada tahun ke-7, kemudian Hudaybiyah pada tahun ke-6, dan Khandaq pada tahun berikutnya atau tahun sebelumnya, yaitu pada tahun ke-5 Hijriah. Ada juga perkara yang sama. Karena dalam setiap sejarah dan perjalanan Nabi SAW banyak cerita yang sangat indah, yang penuh dengan keteladanan. Dan salah satunya dikala terjadi perang Khandaq. Apa yang terjadi? Perang Khandaq itu ikhwatul Islam, kaum muslimin mereka menggali khandak, parit yang begitu dalam, yang begitu panjang, kurang lebih 5 kilo panjangnya, dengan alat yang sederhana. Tidak ada alat canggih di zamannya, dan tanahnya keras. Di musim panas makanan tidak ada. Bahkan disebutkan 3 hari 3 malam Nabi tidak makan, hanya bisa minum. Dan di saat itulah Nabi SAW dan para sahabatnya mereka mengikatkan batu di perutnya. Ketika mereka datang kepada Nabi, ya Rasulullah kami lapar. Kemudian mereka membuka bajunya, dilihat ada batu sudah mereka ikat. Maka di saat itulah Nabi tidak memberikan jawaban dengan lisannya, tapi mereka juga atau Nabi kembali mengangkat jubahnya. Ternyata di perut Nabi ada 2 batu yang sudah diikat. Artinya siapa yang paling lapar? Nabi SAW. Kemudian dalam keadaan seperti ini, jumlah kaum muslimin lebih dari 1000. Tiba-tiba datang Jabir bin Abdullah, salah seorang yang berasal dari Madinah, yang berasal dari Ansar. Jabir mengatakan, dia kasihan kepada Nabi SAW karena 2 batu sudah diikat di perutnya, 3 hari 3 malam tidak makan. Kita tidak makan 1 hari, bagaimana keadaannya? Sulit ikhwatul Islam. Ini 3 hari 3 malam. Dalam keadaan bekerja berat, bukan keadaan yang santai. Bekerja. Pekerjaannya bukan main-main, menggali parit, panjangnya 5 kilo, dalamnya 3, lebarnya 4. Artinya luas sekali. Kemudian ikhwatul Islam, apa yang terjadi? Maka Jabir mengatakan, aku kasihan kepada Nabi. Kemudian aku pulang ke rumah. Kemudian aku bertanya kepada istriku, apakah ada makanan atau tidak? Ternyata ada sedikit gandum. Kemudian ada kambing kecil, anak kambing kalau bahasa kitanya. Kalau dimasak, maka cukup untuk 4 atau 5 orang saja. Maka di saat itulah Jabir mengatakan kepada istrinya, ayo kita masak, kita sembelih kambing. Kemudian roti ini kita bikin adonan, kita bikin roti untuk kawan makan kari lah istilahnya. Kemudian setelah dibikin, apa kata istri Jabir kepada Jabir? Wahai suamiku Jabir, undanglah Nabi dan beberapa orang sahabatnya, 4 atau 5 orang sahabatnya. Dan ingat, jangan permalukan diriku. Apa maknanya? Nanti akan kita lihat. Kemudian ikhwatul Islam, dikala Jabir datang kepada Nabi SAW, maka Jabir membisikkan kepada Nabi, ya Rasulullah, aku ada sedikit makanan. Aku ingin mengundangmu dan 4 atau 5 orang bersama dirimu. Baru Jabir mengatakan yang demikian.
Di saat itulah Nabi mengatakan, wahai saudara-saudaraku, wahai para sahabatku, wahai kaum muslimin. Berapa jumlah kaum muslimin? 1000. Jabir mengundang kita. Kita bikin walimah, undangannya 100, yang datang 1000. Apa yang terjadi? Terjun sungai. Sulit, tidak bisa dibayangkan. Sehingga Jabir juga sulit untuk memahaminya. Ya Rasulullah, aku hanya mengundang 1, engkau dan beberapa orang sahabat, 4 atau 5 orang. Kemudian apa kata Nabi kepada Jabir? Wahai Jabir, katakan kepada istrimu, jangan pernah membuka makanannya sampai aku datang. Maka Jabir berlari antara sedih dan bahagia. Sedih karena 1000, bahagia karena Nabi menjawab undangannya. Itu bukan perkara yang mudah. Coba kondisi kita di saat itu, berat, ikhwatul Islam, berat sekali. Kemudian Jabir datang dan menceritakan kepada istrinya. Kalau diceritakan kepada istri, apa yang terjadi? Tambah panas. Wahai Jabir, bukankah tadi aku mengatakan jangan permalukan diriku? Artinya kalau kita mengundang 5, datang 1000, malu namanya. Maka Jabir sampai di rumah. Biasanya kalau kita ada masalah di luar, pulang ke rumah, masalah tambah atau kurang? Ini mohon maaf ibu-ibu, ini bapak-bapak yang jawab, ini bukan saya. Taib. Artinya dikala Jabir pulang, Jabir antara sedih dan bahagia. Sampai di rumah, istrinya marah. Marahnya pada tempatnya. Bukankah tadi aku mengatakan jangan permalukan diriku? Kita mengundang, kita hanya punya makanan sedikit. Tapi di saat setelah istrinya marah, dan istri itu harus marah. Kalau tidak marah dia sakit. Ini serius ya? Harus marah. Kalau tidak marah maka dia akan, kalau ada sesuatu yang tersimpan di dalam hatinya, maka itu akan berubah menjadi penyakit. Maka siap-siaplah mendengarkan kemarahan istri. Itulah istilahnya ya. Artinya memang demikian sifatnya. Kemudian ikhwatul Islam, tapi istri Jabir setelah marah kepada Jabir, dikeluarkan kemarahannya, maka dia ingat, karena ini Nabi, tidak mungkin bermain-main. Kemudian apa kata istri Jabir? Apakah Nabi pernah mengatakan sesuatu? Disinilah poin pentingnya. Maka di saat itulah Jabir mengatakan, iya, Nabi mengatakan jangan buka makanannya sampai aku datang. Coba kalau seandainya Jabir dan istri membuka makanannya, malu, tidak akan cukup. Maka di saat itulah datang para sahabat 1000 lebih. Kemudian apa kata Nabi? Jangan buka. Jabir tidak membukanya, istrinya juga tidak membukanya. Kemudian di saat itulah Nabi memerintahkan 10 orang masuk ke dalam rumah. 10 orang, 10 orang, 10 orang. Dan setiap dari 10 ini mereka makan dalam keadaan kenyang sekenyang-kenyangnya. 3 hari tidak makan, coba bayangkan. Kemudian akhirnya 10 orang kenyang, masuk lagi sampai semua mereka yang ikut dalam perang Khandaq mereka makan dalam keadaan kenyang. Kemudian pada akhirnya Nabi makan, begitu juga sahabatnya, dan tidak satupun makanan yang berkurang. Karena apa? Karena mengikuti perintah Nabi pasti banyak keberkahan di dalamnya, dan larangan Nabi pasti banyak kemudaratan di dalamnya. Dan semoga Allah mudahkan bagi kita untuk senantiasa dimudahkan mengikuti perintah baginda Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan, dan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.